Bab 1461. Menara Waktu, Bola Keberuntungan, Baju Zirah Abadi. Karena kaisar ini telah diingatkan oleh guru ilahi, anak Chen Yuan pasti juga telah diingatkan. Tidak seorang pun akan acuh tak acuh terhadap 3 artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9. Dugaanku benar. Manusia Chen Yuan itu memang datang ke Menara Waktu, dan itu setengah bulan yang lalu. Dia baru saja masuk saat itu. Dengan kata lain, perhentian pertamanya memang Menara Waktu. Setelah dia memurnikan Menara Waktu, dia pasti akan mencari bola keberuntungan dan baju zirah abadi. Dunia rahasia ini begitu besar, hanya masalah waktu sebelum kaisar bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Bai Huang berubah menjadi seberkas cahaya lagi, terbang ke tempat yang ditandai di peta bola keberuntungan. Bola keberuntungan memiliki kekuatan yang melampaui langit dan bumi, dan tidak mudah untuk memurnikannya. Namun, setelah bertahun-tahun lamanya manik ilahi ini ada, pasti telah lahir roh manik. Jika roh manik itu mau mengakui sang guru, memurnikannya akan jauh lebih mudah. Segera, sesuai petunjuk di peta, Bai Huang akhirnya menemukan bola keberuntungan. Untungnya, kali ini dia tidak melewatkannya. Bola ilahi itu berdiri di puncak langit, sebesar planet peradaban tingkat ketiga. Memancarkan kekuatan mengerikan yang melahap. Tampaknya akan menguasai dunia. Kaisar Putih hendak mendarat di bola penciptaan, ketika tiba-tiba, bola penciptaan ilahi yang besar itu memancarkan miliaran kaki cahaya ilahi yang dapat menutupi langit. Cahaya ilahi yang tak terbatas terpancar. Kekuatan keberuntungan menyapu. Detik berikutnya, manik ini, yang lebih besar dari bintang biasa, tiba-tiba mulai bergetar. Segera menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, terlihat seorang wanita cantik berbaju putih, dengan tangan terbuka, bermandikan kekuatan keberuntungan yang tak terbatas. Diiringi oleh masuknya kekuatan penciptaan yang tak terbatas. Dengan aura tirani, dia mulai melayang liar. Mendaki dengan mantap. Tingkat pertama Kaisar Dewa. Tingkat kedua Kaisar Dewa. Tingkat ketiga Kaisar Dewa. Kaisar Dewa tingkat ke-7. Baru setelah dia menembus ke tingkat ke-7 Kaisar Dewa Kosmik, aliran kekuatan penciptaan tak terbatas akhirnya berhenti. Bola mata Kaisar Putih raksasa itu berubah merah. Sialan, begitu banyak kekuatan penciptaan dicurahkan ke manusia rendahan yang terhormat ini, sungguh sia-sia. Jika kaisar ini memurnikan bola keberuntungan dan memperoleh kekuatan keberuntungan yang terkumpul oleh bola keberuntungan selama ratusan juta tahun, mungkin ada kesempatan untuk mengintip ambang pintu dewa penguasa alam semesta. Sialan kau manusia sampah, dan kau pantas memiliki bola keberuntungan. Harta karun yang tak tertandingi, siapapun yang mampu harus tinggal di sana. Akan kubawakan untukmu. Saat ini, Lin Sutong akhirnya memurnikan bola keberuntungan sepenuhnya. Dan memperoleh pemberdayaan kekuatan penciptaan selama ratusan juta tahun. Dia akhirnya menghela napas lega. Berpikir bahwa gelombang ini akhirnya dimurnikan, tingkat kehidupan sekali lagi mengalami transformasi mendasar. Seharusnya sangat kuat. Dan akhirnya memenuhi syarat untuk meninggalkan tempat hantu ini. Tapi siapa sangka bahwa tepat setelah dia dibebaskan, ada monster besar, putih salju, menakutkan dengan 2 sayap di punggungnya dan 6 cakar raksasa yang datang ke arahnya. Tiba-tiba, semburan sinar penghancur menghujani dirinya. Suasana terasa mencekam dan menyesakkan. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Lin Sutong sama sekali tidak bisa bereaksi, dan bahkan jika dia bereaksi pun, dia tetap tidak bisa menghindari sinar penghancur yang mengerikan ini. Tepat pada saat ini, bola keberuntungan tiba-tiba membesar lagi, menghalangi tubuh Lin Sutong. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu langsung diserap oleh bola penciptaan. Lin Sutong tidak terluka parah. Lari! Lari! Kau bukan tandingannya. Bola keberuntungan dengan cepat berteriak di lautan kesadaran jiwa Lin Sutong. Tampaknya hanya dengan menahan pukulan itu saja membuat Zuling semakin lemah. Bola penciptaan benar-benar luar biasa. Seorang kaisar dewa tingkat 7 yang kecil, tanpa pengalaman bertempur sama sekali, sebenarnya dapat memblokir pukulan kuat kaisar dengan bantuan bola dewa untuk perlindungan tubuh. Tapi pengalaman bertempurmu sangat buruk sehingga bahkan jika kaisar itu adalah kaisar dewa tingkat 3, dia bisa menghancurkanmu. Kaisar Putih raksasa itu mencibir dengan jijik. Hanya dengan 1 pukulan, ia tahu bahwa wanita manusia di depannya sama sekali tidak memiliki kekuatan, tetapi dia adalah seorang bajingan. Dengan artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9 di tangannya, dia juga sampah. Adapun Kaisar Dewa tingkat ke-7 ini, ia bisa melawan 1000 orang. Suara mendesing. Meskipun Lin Sutong tidak memiliki pengalaman bertarung, kekuatannya telah mencapai level ini, dan kecepatan melarikan dirinya masih sangat cepat. Aku melihat sosoknya berubah menjadi bayangan, dan dia melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa dalam sekejap. Kalau kau mau lari, bisakah kau lolos? Hukum ruang. Rantai besi hampa. Segel aku. Mata Bai Huang terpaku,
dan dia melihat bahwa ruang hampa ratusan juta mil seketika berubah menjadi sepotong besi. Bahkan udara tampak lebih keras dari baja. Menjadi sangat sulit bagi Lin Sutong untuk bergerak dan melarikan diri. Bagaimana caranya? Apakah ini kekuatan mengerikan dari makhluk kosmik? Ada yang sekuat ini. Lin Sutong langsung terstunet. Saat dia dipenjara dan diblokir, yang datang adalah gelombang cahaya penghancur yang memusnahkan dunia. Aku melihat bola cahaya menyembur keluar dari binatang kaisar putih raksasa, dan bola cahaya itu mengandung kekuatan lapisan ketujuh hukum penghancuran. Saat dia mendekati Lin Sutong, bola cahaya itu meledak. Boom! Hancur! Aku melihat kekuatan ledakan bola cahaya itu, seperti ledakan gabungan 1 miliar bom atom. Memusnahkan segalanya. Gelombang kejut putih menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun gelombang itu pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan benua dengan radius juta mil langsung terguncang hingga runtuh. Ratusan juta mil gunung dan sungai hancur berkeping-keping. Ledakan dahsyat yang menghancurkan. Awan jamur yang menyapu puluhan juta mil. Meskipun Lin Sutong memiliki tubuh ilahi, di bawah serangan yang mengerikan seperti itu, dia tetap hancur berkeping-keping. Tetapi justru pada saat inilah kekuatan sejati bola keberuntungan mulai terlihat. Bahkan jika Lin Sutong hanya memiliki satu sel yang belum dimusnahkan, sel itu berada di bawah perlindungan bola penciptaan. Tubuhnya, yang telah hancur berkeping-keping, tiba-tiba mulai menyatu dalam sekejap. Tetapi di antara napasnya, dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Kaisar putih raksasa itu menatap. Hampir tidak bisa dipercaya. Bukankah ini sudah mati? Bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, bisakah ia disatukan kembali dalam sekejap? Apakah ini kekuatan artefak tertinggi dari peradaban tingkat ke-9? Merusak segalanya, kau manusia sampah, kaulah yang pantas memiliki bola keberuntungan. Kau bisa mengubah bentuk tubuh sekali, tapi aku tidak percaya kau bisa mengubahnya 100 kali, matilah kau. Setelah melihat kekuatan magis mutiara penciptaan, mata Bai Huang semakin berapi-api. Harta karun seperti itu, harus direbut. Memberikan sampah yang dipromosikan secara paksa oleh kekuatan alam ini sama saja dengan menghancurkan mutiara ilahi. Boom! Gelombang cahaya penghancur lainnya menyapu. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Pada saat ini, Chen Yuan baru saja memurnikan armor tak terhancurkan. Berhasil menaklukkan artefak tertinggi kedua dari peradaban tingkat 9. Dia belum sempat sepenuhnya merasakan kekuatan armor ilahi. Tiba-tiba merasakan fluktuasi pertempuran yang kuat. Hei! Bagaimana mungkin ada fluktuasi pertempuran sekuat ini di harta karun rahasia dewa ini? Tanah hampir dihantam gempa bumi berkekuatan. Bab 1462. Chen Yuan mengerutkan kening. Dengan tingkat fluktuasi pertempuran seperti ini, gelombang kejutnya menyapu ratusan juta mil jauhnya. Jelas ini adalah fluktuasi pertempuran tingkat kaisar dewa di alam semesta. Dan mungkin saja dua kaisar dewa di alam semesta bertarung bersama. Jelas ada pembangkit tenaga tingkat kaisar dewa lainnya yang datang ke alam rahasia guru ilahi ini. Untungnya, aku begitu cepat sehingga langsung mengambil dua artefak tertinggi peradaban tingkat 9, kalau tidak aku mungkin tidak bisa memanfaatkannya. Sekarang aku telah memurnikan armor abadi, dan kekuatan pertahananku tak tertandingi. Ditambah menara waktu, dan kuali kekacauan, total ada 3 artefak peradaban tingkat 9, ditambah lebih dari 3.000 juta poin penguatan untuk perlindungan tubuh. Bahkan jika aku tidak bisa melakukannya di hadapan Kaisar Dewa Puncak Alam Semesta, aku pasti bisa melindungi diriku sendiri, kan? Mengapa kau tidak pergi dan melihat keseruannya? Mungkin kau bisa mendapatkan keuntungan dengan bersaing dengan si Snipe dan si Kerang. Armor abadi dapat menyerap serangan energi lawan dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Mungkin gelombang ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kekuatannya. Chen Yuan memikirkannya. Ia langsung menggunakan hukum ruang, bergerak menuju area inti fluktuasi pertempuran. Tiba-tiba, muncul gelombang riak di penghalang ruang. Seperti danau yang tenang dihantam riak. Chen Yuan membenturkan kepalanya ke penghalang ruang dan terlempar tanpa diduga. Apa yang terjadi? Metode teleportasi di ruang hampa tidak dapat digunakan. Penghalang ruang dari seluruh penyimpanan rahasia Dewa Agung menjadi sangat keras. Sulit untuk menembus lapisan kelima hukum ruang. Sepertinya seluruh ruang rahasia berada di bawah lapisan belenggu, dan tidak mungkin untuk masuk dan keluar dengan bebas, seolah-olah telah disegel. Chen Yuan mengerutkan kening. Segel seperti itu tampaknya dibuat khusus oleh seorang ahli tertentu untuk mencegah orang melarikan diri dari harta karun rahasia Dewa Agung dan untuk mencegah orang kuat lainnya memasuki harta karun rahasia tersebut. Aku benar-benar yakin padamu, anak keenam. Mungkinkah kau ingin makan sendirian? Tapi meskipun kau tidak bisa bergerak di ruang angkasa, bukan berarti kau tidak bisa menggunakan hukum ruang angkasa. Teknik rahasia ruang angkasa sangat dekat dengan akhir dunia. Kulturitas Chen Yuan kini telah mencapai alam yang mulia semesta. Jika kau menggunakannya sedekat ujung dunia,
kau bisa menjangkau 1 juta mil hanya dengan 1 langkah. Petik 2. Dia mengambil ratusan langkah berturut-turut, yang memakan waktu kurang dari 1 menit. Jaraknya mencapai ratusan juta kilometer. Saat ini, Lin Sutong sudah terluka parah puluhan kali. Setiap kali dia dihujani serangan hingga hancur berkeping-keping, tetapi di bawah kekuatan magis bola penciptaan, dia membentuk kembali tubuhnya lagi. Rasanya seperti sekarat, hidup lebih buruk daripada mati. Tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa melarikan diri. Langsung disiksa hingga mengalami gangguan mental. Jika dia tidak memiliki perlindungan manik peradaban tingkat 9, dia pasti sudah mati puluhan kali. Ini tidak bisa dilakukan, jika ini terus berlanjut, Zuling ini tidak akan mampu bertahan lagi. Kekuatan penciptaan yang telah saya kumpulkan selama ratusan juta tahun telah habis. Jika Tuan tidak bisa melarikan diri kali ini, Anda benar-benar akan terbunuh jika Anda datang beberapa kali lagi. Zuling segera mengingatkan. Meskipun itu adalah artefak peradaban tingkat 9, itu hanyalah artefak. Mampu melakukan ini sudah tak tertandingi. Apakah kekuatan sejati artefak peradaban tingkat 9 dapat digunakan atau tidak bergantung pada kekuatan penggunanya? Jika penggunanya terlalu lemah, atau lawan yang dihadapinya jauh lebih unggul darinya. Bahkan artefak tertinggi pun tidak dapat mengubah takdir. Apakah aku benar-benar akan mati? Aku tidak menyangka setelah menunggu selama 20 tahun, aku masih belum bisa bertemu kakak Chen Yuan. Maafkan aku, Xiao Zhu, aku telah mengecewakan kepercayaanmu. Maafkan aku, kakak Chen Yuan, aku, Lin Sutong, berhutang nyawa ini padamu, dan aku akan membalasnya di kehidupan selanjutnya. Zuling langsung pingsan. Kau sekarat, dan kau masih memikirkan pria itu. Lumpur Nima asli tidak dapat menopang dinding. Jika aku tidak punya pilihan saat itu, bagaimana mungkin aku memilihmu sebagai tuanku? Manik-manik keberuntungan berbeda dari artefak lainnya. Setelah terikat pada pemiliknya, jika pemiliknya terbunuh, ia juga dapat mengalami kerusakan parah. Setidaknya dibutuhkan ratusan juta tahun akumulasi untuk pulih. Boom! Gelombang cahaya penghancur lainnya. Lin Sutong sekali lagi berubah menjadi bajingan. Namun, ketangguhan bola penciptaan masih memungkinkannya untuk bersatu kembali secara fisik, dan menghadapi puluhan serangan bom. Kecepatan pelarian Lin Sutong menjadi lebih cepat. Tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat. Mungkin ini juga dianggap rusak lalu dibangun kembali. Aku terpaksa memurnikan tubuhku secara pasif puluhan kali. Saat ini, di kehampaan yang tak berujung, seberkas cahaya tiba-tiba bergerak ke arahnya. Orang yang datang adalah Chen Yuan. Begitu dia datang, dia melihat pemandangan seperti ini. Dia melihat monster besar bersayap di punggungnya, tubuh seputih salju, dan 6 cakar tajam, yang dengan brutal mengejar dan membunuh seorang wanita. Orang ini dan 1 binatang buas sudah berada di alam kaisar dewa alam semesta. Saat Chen Yuan melihat wanita ini, dia hampir berbalik dan pergi. Sialan, aku tahu bertemu Lin Sutong bukanlah hal yang baik, dan dia malah memprovokasi binatang buas langit berbintang di tingkat puncak kaisar dewa alam semesta. Sialan kau, kalau aku tahu, aku tidak akan datang untuk melihat kejadian ini. Apa yang harus kulakukan, berbalik dan menyelinap pergi. Atau, bahkan jika Lin Sutong dipenggal kepalanya, dia mungkin tidak akan bisa mengurangi banyak poin peningkatan. Sudah lama kukatakan bahwa Lin Sutong tidak ada hubungannya denganku. Apa hubungannya hidup dan matinya denganku? Ding! Terdeteksi bahwa Lin Sutong, anjing penjilat tingkat epik yang terikat pada tuan rumah, memiliki tingkat kehidupan yang telah menembus tingkat ke-7 kaisar, dan merupakan anjing penjilat berkualitas tinggi. Jika anjing penjilat ini dibunuh, 20 miliar poin penguatan akan dikurangi dari tuan rumah. 20 miliar. Sial. Chen Yuan terksenjing. Sistem, apa yang kau lakukan di sini? Aku yang mengaturmu, monyet. Apa-apaan ini? Chen Yuan tak kuasa menahan napas. Dan saat Chen Yuan muncul, binatang kaisar putih raksasa itu langsung mengunci auranya. Oke. Bagus sekali, sungguh sulit menemukan jalan untuk menembus sepatu besi, dan tidak butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Kaisar belum mencarimu, tetapi kau, seorang anak manusia, datang ke pintumu sendiri. Kebetulan keduanya diselesaikan bersama. Penjarakan aku. Binatang kaisar putih raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan memuntahkan lingkaran cahaya putih. Lingkaran cahaya putih ini mengandung kekuatan pengurungan yang mengerikan. Dengan momentum penyegelan dunia, ia bergerak menuju Chen Yuan. Aura pengurungan yang dipancarkan oleh kaisar putih dapat mengurung bahkan seorang kaisar dewa alam semesta berukuran sedang. Chen Yuan hanyalah seorang terhormat alam semesta tingkat dasar, jadi, kemungkinan besar dia tidak bisa melarikan diri. Melihat ini, Chen Yuan mengerutkan kening. Kaisar kosmik alien ini langsung menyerang tanpa pandang bulu. Apakah dia sedikit terlalu arogan? Medan lubang hitam, buka. Niat pedang Dao Agung, hancurkan. Chen Yuan ternganga.
Aku melihat lubang hitam tiba-tiba muncul di belakangnya, dan mengembang dengan cepat dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, pedang Kaisar Dewa Abadi dikorbankan olehnya, dan niat pedang yang mengerikan menyapu langit. Aku melihat cahaya pedang yang sangat terang, seolah-olah menyapu dari jarak 9 hari. Energi pedang membentang sejauh 300 juta mil, dan cahaya dingin pedang itu menghancurkan galaksi, dan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, tiba-tiba menebas ke arah binatang Kaisar Putih raksasa. Menghadapi Kaisar Putih, yang berada di puncak Kaisar Dewa Kosmik, Chen Yuan tidak bertahan secara pasif, tetapi berani mengambil inisiatif untuk menyerang, sungguh berani. Aku melihat Chen Yuan bersembunyi di domain lubang hitam, dan halo pengurungan sama sekali tidak dapat mengurungnya. Masa lubang hitam cukup untuk menyerap lubang pengurungan. Sebaliknya, pedang Chen Yuan memberi Lin Sutong banyak ruang untuk bernapas. Ini, kakak Chen Yuan, dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Benarkah dia? Aku tidak bermimpi. Aku telah menunggu selama 20 tahun, setiap kali aku dalam bahaya dan paling tak berdaya, hanya dia yang akan datang. Aku tidak salah. Kakak Chen Yuan benar-benar menyayangiku. Dia mencintaiku. Kalau tidak, dia tidak akan mau menyelamatkanku setiap saat. Hanya saja aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan, dan dia tidak bisa memaafkanku. Petik 2. Wuo, selama aku tahu kau menyayangiku, itu sudah cukup, dan aku rela melakukan apapun untukmu, bahkan jika tubuhku hancur. Bab 1463. Mengharukan. Sangat terharu. Setelah 20 tahun menunggu, ketika Lin Sutong mengetahui bahwa itu bukan angan-angan, dia benar-benar terharu. Dan Chen Yuan setampan dan sehebat dulu. Dia seperti dewa yang turun. Menyelamatkannya dari bahaya. Dengan setiap gerakannya, matahari, bulan, gunung, dan sungai bergetar. Dia lebih menawan dan mengagumkan daripada dulu. Seperti yang dikatakan Zuling, aku telah menembus alam Kaisar Dewa Alam Semesta, dan aku lebih dari 1 miliar kali lebih kuat dari diriku dulu. Bahkan dengan lambaian tanganmu, kau memiliki kemampuan untuk menghancurkan bintang. Tapi meskipun begitu, aku masih belum sebaik kakak Chen Yuan. Kemajuannya juga sangat besar, dan keunggulannya selalu membuatku mengaguminya. Makhluk kosmik yang menakutkan itu, yang sepenuhnya ditekan olehku, tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi kakak Chen Yuan masih dapat melawan penindasannya, yang menunjukkan betapa luar biasanya dia. Sama seperti perasaan kagumku padanya dulu, 20 tahun telah berlalu, bukan hanya tidak memudar sedikit pun, tetapi tubuhnya malah menjadi semakin tegap. Mata Lin Sutong berkaca-kaca. Meskipun sangat terharu, emosi yang tak terlukiskan di hatinya menjadi semakin kuat. Rasanya masih seperti dulu. Chen Yuan tidak hanya hidup dalam ingatannya. Ketika mereka bertemu lagi, Chen Yuan masih memiliki pengaruh yang begitu besar padanya. Hanya dengan menatap sosoknya, jantungku berdebar kencang seperti rusa. Dia benar-benar semakin menarik seiring berjalannya waktu. Lin Sutong. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 104 poin. Ding. Lin Sutong, objek pengikat penjilat anjing, diselamatkan oleh pahlawan tuan rumah, dan melangkah maju. Dia diliputi oleh kepahlawanannya yang tak tertandingi, tanpa rasa takut, tampan, dan berjiwa bebas. Tingkat kesukaannya menembus 104 poin, dan dia berhasil berevolusi menjadi raja penjilat anjing. Ding! Karena anjing menjilati benda itu, tingkat kehidupan telah menembus tingkat ke-7 kaisar tingkat 77, dan berhasil berubah menjadi kaisar dewa terbaik, anjing penjilat besar. Tuan rumah akan diberi hadiah 200 juta poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 233.560.000 poin. Disertai dengan suara notifikasi sistem. Chen Yuan langsung terstunet. Berapa banyak? 200 juta. Chen Yuan benar-benar tidak menyangka Lin Sutong bisa menawarkan hadiah sebesar juta poin peningkatan. Ini gelombang lemak yang sangat besar. Dengan lebih dari 2 juta poin peningkatan di tangan, puncak kaisar adalah tujuan. Apa kau benar-benar berpikir Lao Su menganggapmu penting? Saat ini, Chen Yuan menegakkan punggungnya. Aku melihatnya meletakkan satu tangan di punggungnya, berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan satu tangan di dada dan tangan lainnya di belakang pinggangnya, dan setiap gerakan tangan dan kakinya membawa aura paksaan. Aku hanya ingin berteriak siapa lagi yang ada di sana. Boom! Aku melihat Kaisar Putih raksasa itu dengan ganas memuntahkan seteguk sinar penghancur. Sinar itu menghantam cahaya pedang yang mengejutkan itu. Pedang Seon, yang berisi niat pedang agung, langsung meleleh di bawah sinar penghancur. Keagungan Kaisar benar-benar sulit untuk digoyahkan. Niat pedang Dao. Ada juga medan lubang hitam yang bermutasi. Putra langit dari ras manusia sungguh luar biasa. Dengan tingkat kultivasimu yang baru saja menembus tingkat terhormat alam semesta, kau dapat meledakkan kekuatan serangan seorang Kaisar Dewa tingkat dasar tanpa harus bertahan dari malapetaka ilahi sang penguasa. Bakatmu sungguh menakjubkan. Kaisar Putih melontarkan kata-kata itu dengan kekaguman yang kuat di matanya.
Rasanya seperti melihat sebuah karya seni. Semakin lama aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Chen Yuan sangat berbakat, setelah ia menjadi parasit dan merebut kekuasaan, bakatnya akan semakin kuat. Yang Mulia tampaknya cukup mengenal saya. Anda juga sangat hebat. Anda dapat menetralisir pukulan biasa dengan persen dari kekuatan saya dengan mudah. Sepertinya Anda benar-benar memiliki dua bakat. Berikan hormat kepada tempat ini, jika Anda segera mundur hari ini, saya tidak perlu merepotkan Anda. Kata Chen Yuan dengan bangga. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Putih hampir terstunet. Apa yang baru saja didengarnya? Seekor semut yang baru saja mencapai peringkat yang mulia, berani meminta Kaisar untuk menghormatimu di hadapan Kaisar Dewa Alam Semesta yang memiliki kekuatan puncak. Mengapa kau tidak menggangguku? Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa kau tidak akan menggangguku? Siapa yang memberimu keberanian itu? Benarkah kau sangat percaya diri? Apakah kau pikir kau berani bertindak lancang di hadapan Kaisar karena kau memiliki pengawal menara waktu? Orang bodoh tidak takut. Lonceng kekaisaran, keluar. Penindasan. Segel. Terikat. Binatang Kaisar Putih raksasa membuka mulutnya lebar-lebar, dan kembali memuntahkan lonceng raksasa. Lonceng ini adalah artefak puncak peradaban tingkat ke-8. Terdapat banyak sekali rune hukum yang terukir di atasnya. Fungsi utamanya adalah untuk menyegel, menekan, dan menahan lawan. Begitu tertutup oleh lonceng raksasa, lawan tidak akan bisa bergerak sesaat pun. Binatang Kaisar Putih raksasa adalah puncak dari Kaisar Dewa, dan lonceng penekan Kaisar yang digunakannya cukup untuk menahan dan menekan bahkan Kaisar Dewa tingkat tinggi di alam semesta. Chen Yuan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Kaisar Putih jelas memiliki cara menyerang yang lebih kuat. Tetapi dua serangan terhadapnya jelas merupakan serangan yang penuh belas kasihan. Terutama berdasarkan pemenjaraan dan penekanan. Tampaknya mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Tapi aku sama sekali tidak sia-sia berjuang untuk artefak ini. Kuali kekacauan, keluarlah. Bayar aku. Kali ini, Chen Yuan tiba-tiba mengorbankan artefak peradaban tingkat ke-9, kuali ilahi kekacauan. Saat tripod dikorbankan, suasana kacau yang mengerikan langsung menyapu, sepenuhnya menutupi Kaisar Zhenzong. Artefak peradaban tingkat 8 ini sebenarnya mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Artefak itu langsung tersedot ke dalam kuali kekacauan. Seperti bakpao yang memukuli anjing, tidak pernah kembali. Artefak puncak peradaban tingkat 8, tidak hanya gagal menekan Chen Yuan, tetapi langsung diambil oleh kuali kekacauan. Binatang Kaisar Putih tercengang astoniset. Ini, apakah ini kuali kekacauan? Dan ini bukan tiruan, tetapi artefak ilahi tertinggi asli dari peradaban tingkat kuali kekacauan. Kau benar-benar memiliki senjata ilahi seperti itu, tidak heran kau bergantung padanya. Sementara Bai Huang tercengang, hatinya menjadi semakin bersemangat. Menara waktu, kuali kekacauan, bola penciptaan, dan 3 artefak peradaban tingkat 9 semuanya ada di sini. Ditambah tubuh fisik Chen Yuan. Gelombang ini benar-benar sempurna. Semua keinginan menjadi kenyataan. Setelah gelombang panen ini selesai, mengapa tidak menerobos ke alam dewa penguasa alam semesta di masa depan? Emas, kayu, air, api, tanah, 5 elemen, aturan, rantai, dan batasan. Aku melihat cahaya ilahi 5 warna tiba-tiba menyala di seluruh tubuh binatang Kaisar Putih raksasa itu. Cahaya ilahi ini melesat lurus ke langit, membangkitkan kekuatan 5 elemen kehampaan, dan berubah menjadi 5 rantai aturan, terikat ke arah Chen Yuan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Kaisar Putih masih belum menggunakan jurus pamungkasnya. Ketiga serangan itu semuanya terfokus untuk menangkap Chen Yuan hidup-hidup. Hanya itu. Kau ingin menjebakku juga. Kaisar alam semesta, hanya itu. Hukum waktu, perlambat. Chen Yuan menatapnya. Hukum waktu meledak. Kelima rantai biasa yang sangat cepat itu, di bawah kecepatan waktu yang lambat, sama sekali tidak dapat mengunci Chen Yuan. Belah udara dengan satu kata. Sambil menghindari rantai biasa, Chen Yuan melancarkan serangan ke binatang Kaisar Putih. Ini dapat dianggap sebagai pertarungan bola balik. Bai Huang tidak menggunakan jurus pamungkasnya pada Chen Yuan. Dari sudut pandang Lin Sutong, pertempuran sengit ini adalah pertempuran yang seimbang. Bab 1464. Ham. Dengan hukum waktumu yang lemah, berani-beraninya kau bermain-main di depan Kaisar. Kebenaran mendalam waktu, jeda ruang dan waktu. Kaisar Putih mulai serius. Akhirnya, dia mulai menggunakan kartu andalannya, dan tidak bisa memenjarakan Chen Yuan 3 kali berturut-turut. Agak memalukan. Kaisar Dewa yang terhormat dan tertinggi di alam semesta tidak bisa menguasai Dewa alam semesta tingkat dasar. Betapa memalukannya itu. Detik berikutnya, satu sisi ruang dan waktu langsung membeku. Seolah-olah tombol jeda telah ditekan. Semua benda bergerak menjadi diam. Bahkan cahaya pun berhenti. Hanya Chen Yuan yang tidak terpengaruh.
Pada saat dia berhenti, total 70 dewa waktu muncul di seluruh tubuhnya. Garis-garis ilahi waktu ini berubah menjadi rantai ruang dan waktu, dengan mudah melanggar hukum waktu yang dikendalikan oleh Kaisar Putih. Semua benda di ruang ini dilarang, hanya Bai Huang dan Chen Yuan yang tidak terpengaruh. Mereka masih bisa bergerak bebas. Memanipulasi hukum waktu di depan dewa ini, kau masih adik. Hukum waktu tingkat ke-7 belum sepenuhnya terwujud, jadi kau berani menunjukkannya. Biarkan kau melihat seperti apa hukum waktu yang sebenarnya. Menara waktu, keluar. Dengan sebuah pikiran di benaknya, Chen Yuan mengangkat tangannya dan mempersembahkan sebuah pagoda kecil dengan bentuk sederhana. Ketika pagoda kecil ini dipersembahkan, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Namun dalam sekejap mata, ia melesat melawan angin dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam 1 detik, tingginya mencapai puluhan ribu kaki. Misteri waktu, 10.000 kali lebih lambat. Di bawah kendali Chen Yuan, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari menara waktu. Lingkaran cahaya ini meliputi ruang hampa sejauh 1000 juta mil dengan momentum yang tak terbendung, dan Kaisar Putih diselimuti oleh lingkaran cahaya tersebut. Kecepatan yang semula secepat kilat menjadi selambat kura-kura. Bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak, ia tidak dapat lolos dari belenggu menara waktu. Pemahaman Chen Yuan tentang hukum waktu sudah lebih tinggi dari itu, dan dengan berkat dari menara waktu. Sebuah pemandangan aneh muncul. Kaisar Dewa Alam Semesta yang agung dan puncak ternyata ditekan oleh seorang tokoh terhormat dari alam semesta dasar dalam hal hukum. Konsekuensi dari penekanan itu adalah ia hanya dapat dibatasi pada keadaan perlambatan 10.000 kali lipat. Sekalipun kau adalah Kaisar Alam Semesta tingkat puncak, tapi kecepatanmu dibatasi oleh kali. Kau adalah saudara. Selanjutnya, Chen Yuan meledak sepenuhnya. Belah udara dengan satu kata. Angin puyuh menyapu kaki. Teratai vulkanik surgawi dari seni api ilahi kekacauan. Hancur oleh gravitasi 90 miliar kali. Ribuan guntur menghantam hukum guntur. Niat pedang bijak, niat pedang dao, pedang datang. Transformasi dewa dan iblis kuno, tingkat ke-9 ilmu pedang dewa kuno, membelah langit dengan satu pedang. Chen Yuan langsung menggunakan serangkaian combo. Sekumpulan keterampilan dilemparkan. Di bawah perlambatan 10.000 kali lipat menara waktu, binatang Kaisar Putih Raksasa telah menjadi target serangan gila Chen Yuan. Bertarunglah sesuka hati. Ini belum pernah sebaik ini. Kau bisa meledakkan kekuatan sesuka hati, dan kau tidak perlu menahan diri sama sekali. Tapi binatang Kaisar Putih Raksasa ini memiliki kulit kasar dan daging tebal. Menghadapi serangan gila Chen Yuan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, auranya semakin menakutkan. Kaisar Dewa Kosmik Puncak memang pantas menjadi Kaisar Dewa Kosmik Puncak, dan ia malah dipukuli. Sekeras apapun pukulan yang diterimanya, ia tidak akan mati. Sialan, kau semut yang terhormat, berani-beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Aku tidak percaya kau bisa mempertahankan kecepatan menara waktu yang sangat lambat saat ini. Ketika kau menderita akibat serangan balik waktu, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Paru-paru Bai Huang hampir meledak. Awalnya, ia ingin menahan Chen Yuan dan menangkap anak ini hidup-hidup. Tak disangka, jika ia tidak bisa ditangkap hidup-hidup, ia malah ditahan oleh anak manusia ini. Kaisar Dewa tertinggi dan agung di alam semesta dipukuli dengan brutal. Sungguh memalukan. Meskipun serangan Chen Yuan tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Tetapi itu tidak terlalu menyakitkan, dan sangat menghina. Ini tidak boleh ditoleransi. Berisik. Kau, binatang buas yang jahat, berani bertindak lancang di depan dewa ini. Makna mendalam waktu. Teknik penuaan hebat. Chen Yuan melancarkan jurus lainnya dengan lancar. Chen Yuan telah melakukan serangan balik terhadap begitu banyak gadis, dan betapa banyak jurus yang telah ia kuasai, dia sendiri pun tidak begitu jelas. Namun secara umum, ketika teknik penuaan hebat digunakan pada Kaisar Dewa Kosmik, efeknya seharusnya sangat terbatas. Lagi pula, Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak memiliki umur 100 miliar tahun. Teknik penuaan hebat yang dipahami Chen Yuan berasal dari Gu Yuezi, dan dia hanya memahami tingkat ketiga. Ada total 6 lapisan teknik penuaan hebat. Lapisan pertama dapat menghabiskan 1 tahun umur lawan. Lapisan kedua dapat menghabiskan 10 tahun umur lawan. Lapisan ketiga dapat menghabiskan umur lawan selama 100 juta tahun. Dan seterusnya. Bahkan Chen Yuan dapat menghabiskan umur Kaisar Putih selama 100 juta tahun jika dia mencapai langit. Keterampilan seperti itu memang agak tidak pantas untuk Kaisar Alam Semesta. Tetapi yang tidak diduga Chen Yuan adalah, saat keterampilan ini dimainkan, binatang Kaisar Putih Raksasa tiba-tiba mengeluarkan jeritan menyedihkan. Binatang Kaisar Putih Raksasa, yang mendekati akhir hayatnya, kini hanya memiliki sisa umur 20 tahun. Jika tidak, ia tidak akan berpikir untuk merebut tubuh untuk memparasit dan mengubah tubuhnya. Saat ini, ia tiba-tiba disuntik dengan gelombang operasi penuaan.
Ini benar-benar membunuhnya. Tepat pada saat ini, Kaisar Putih meledak sepenuhnya. Darah Kaisar, bakar. Raungan. Kaisar Putih tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Pada saat ini, tubuhnya yang sudah besar tiba-tiba mulai membengkak. Tetapi dalam sekejap mata, ukuran tubuhnya meroket hingga setinggi 50 meter. Dan momentumnya mulai meningkat dengan stabil. Sebuah kekuatan yang mampu merobek hukum meletus di dalam tubuh raksasa Kaisar Putih. Ia benar-benar secara paksa mematahkan belenggu 10.000 kali perlambatan waktu. Dengan kekuatan absolut, menghancurkan segalanya. Ini, napas yang dekat dengan dewa penguasa alam semesta. Tidak baik, binatang buas Kaisar Putih raksasa ini mengamuk, dan ia tidak ragu untuk membakar darah hidupnya sendiri, dan berubah menjadi keadaan mengamuk. Kekuatannya mungkin telah meningkat beberapa kali lipat, dan ia sudah dapat melanggar hukum apapun di bawah lantai 8 dengan kekuatan absolut. Taling Terksenjing. Sebenarnya, menurut situasi normal, meskipun Chen Yuan baru saja unggul, dia benar-benar ingin terus bertarung. Dia pasti tidak akan mampu bertahan. Lagi pula, masih terlalu enggan untuk mengendalikan menara waktu dengan alam semesta yang mulia sebagai basis kultivasinya. Paling lama setengah hari, Chen Yuan tidak akan mampu bertahan, dan pada saat yang sama, dia akan terkena dampak hukum waktu. Dan binatang raksasa Kaisar Putih, sebagai pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa Alam Semesta, dapat membuka perisai energi dengan santai, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan Anda bertarung, dia tidak akan terbunuh. Paling-paling, dia hanya akan menderita sedikit luka. Perbedaan antara tingkat kultivasi Chen Yuan dan lawannya terlalu jauh. Kerusakannya sangat tidak memadai, dan seharusnya tidak dapat mengancam binatang raksasa Kaisar Putih. Tetapi binatang raksasa Kaisar Putih itu mengamuk. Tidak ragu untuk membakar darah Kaisar, tetapi juga untuk membebaskan diri dari belenggu lambat menara waktu. Mungkinkah ini pertarungan yang merugikan kedua belah pihak, dan juga untuk menyelamatkan muka? Sungguh membingungkan. Apakah itu keterampilan teknik penuaan hebat, yang membuatnya tak tertahankan? Tidak mungkin, Kaisar Dewa Kosmik yang bermartabat dan memiliki kekuatan puncak bahkan tidak mampu menahan teknik penuaan yang hebat. Mungkinkah dia sedang mendekati akhir hayatnya? Bab 1465. Makna mendalam waktu. Teknik penuaan hebat. Melihat Kaisar Putih begitu takut dengan teknik penuaan hebat, Chen Yuan dengan tegas berencana untuk melakukannya lagi. Raungan. Binatang Kaisar Putih raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Gelombang cahaya penghancur menyembur langsung ke arah Chen Yuan. Sebelum teknik penuaan hebat Chen Yuan diaktifkan, gelombang cahaya putih yang mengerikan itu langsung menghantam Chen Yuan. Gelombang cahaya penghancur ini adalah pukulan mematikan Kaisar Putih setelah membakar esensi dan darahnya. Setelah meledak, mungkin cukup untuk memusnahkan ruang dengan radius miliaran kilometer. Kaisar Putih benar-benar marah. Jelas sekali dia sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Gelombang operasi penuaan barusan membuat masa hidupnya yang semula 20 tahun langsung habis. Bai Huang jelas merasakan tubuhnya menua dengan cepat dan menjadi kaku. Batas waktunya semakin dekat, dan langsung dipercepat. Umur panjang 20 tahun itu langsung hilang. 5 penurunan Tianshu telah tiba. Kehilangan nyawa tidak dapat dipulihkan. Ia hanya punya waktu 1 jam untuk hidup paling lama. Bahkan jika esensi darah Kaisar tidak terbakar kali ini, ia pasti akan jatuh. Saat ini, ia benar-benar meledak, tetapi itu hanya kilas balik. Pencuri anjing ini, Chen Yuan, sebenarnya membiarkan Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak Agung terperosok ke selokan. Jika bukan karena menara waktu yang memenjarakannya, ia tidak akan tiba-tiba mampu menahan baptisan gelombang penuaan. Itu akan membuat Chen Yuan tidak punya kesempatan untuk melawan. Matilah aku. Setelah Kaisar Putih menyerang dengan marah, ia tiba-tiba mulai menyesalinya. Seandainya Chen Yuan benar-benar dipukuli sampai mati oleh dirinya sendiri, bukankah itu akan menjadi pemborosan tubuh fisiknya? Jika memang tidak berhasil, tidak apa-apa untuk merebut wanita itu, bagaimanapun, ada pilihan lain. Chen Yuan memikirkannya. Armor abadi, yang telah diubah menjadi tato di lengannya, langsung dikenakan di tubuhnya. Hampir dalam waktu kurang dari 1/10 detik, seluruh tubuhnya terbungkus dalam armor pertempuran. Saat gelombang cahaya penghancur menghantam armor abadi, terjadi pemandangan aneh. Gelombang cahaya yang merusak itu tidak meledak, melainkan diserap oleh baju zirah. Gelombang itu hanya membuat Chen Yuan terlempar sekitar meter sebelum berhenti. Ding! Terdeteksi bahwa tubuh fisik tuan rumah telah rusak parah akibat kekuatan penghancuran dan akan segera roboh. Harap gunakan 100 juta poin peningkatan untuk memperbaiki diri. Kalau begitu perbaiki. Ding! Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 232.560.000. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Chen Yuan diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya.
Binatang raksasa Kaisar Putih telah mengamuk, kekuatan serangannya terlalu mengerikan, meskipun kerusakan serangannya telah dikurangi 90% oleh armor tak terhancurkan. Itu masih menyebabkan Chen Yuan menderita pukulan berat. Jika bukan karena armor tak terhancurkan, mungkin ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperkuat poin penguatannya dan memperbaiki tubuhnya dengan api abadi. Dia langsung dimusnahkan dalam bentuk dan jiwa. Saat tubuh fisik Chen Yuan pulih, dia melihat semburan energi lembut tiba-tiba dari armor tak terhancurkan, mengalir ke tubuhnya terus-menerus. Dan kemurnian energi ini tidak kalah dengan inisiasi kekuatan asli alam semesta. Tingkat kultivasi Chen Yuan secara tak terobas Nimo meningkat ke tingkat kedua yang mulia. Memang benar, kau menjadi lebih kuat ketika dipukul. Ini layak disebut baju sirah abadi. Ayo, biarkan badai datang lebih dahsyat. Tidak apa-apa melihat Chen Yuan. Dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi auranya tampak semakin kuat, dan Bai Huang tampak bingung. Baju sirah tak terhancurkan. Ini, baju sirah abadi. Ternyata keempat artefak peradaban tingkat 9 semuanya ada di sini, tetapi anak manusia ini sebenarnya memiliki 3 artefak tertinggi peradaban tingkat 9. Ini milik Kaisar, semuanya milik Kaisar. Chen Yuan melangkah maju dan mendekati binatang Kaisar Putih raksasa itu lagi. Ada penghinaan dan cemoohan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam nadanya. Di puncak Kaisar Dewa, apakah ini satu-satunya kekuatan? Apakah kau sedang menggelitik dewa ini? Bahkan jika kau membakar darah Kaisar, kau tetap tidak bisa menggoyahkan dewa ini. Bahkan jika dewa ini diam dan membiarkanmu bertarung, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hewan kurang ajar, kau akan segera mati, dewa ini akan membunuhmu di sini hari ini. Dengan kekuatanmu yang sekecil mikron, kau berani bersikap lancang di depan dewa ini, dan jika kamu tidak berlutut di hadapan dewa ini mungkin akan berpikir bahwa praktikmu tidak mudah, dan meninggalkanmu dengan kehidupan seperti anjing. Jika kau bersedia menandatangani kontrak tuan pelayan dengan dewa dan menjadi tunggangan dewa, aku bisa memaafkan kesalahanmu. Suara Chen Yuan sangat arogan, sombong, dan mengoceh tanpa henti. Dia begitu provokatif sehingga Kaisar Putih raksasa hampir memuntahkan seteguk darah tua di tempat. Tidak ada tokoh terhormat alam semesta yang pernah berani bersikap arogan di depan Kaisar Dewa Puncak Alam Semesta. Kau benar-benar ingin aku memberimu seekor semut sebagai tunggangan. Itu tidak masuk akal. Aku juga marah. Matilah aku. Binatang Kaisar Putih tiba-tiba menepuk Chen Yuan dengan cakarnya. Kekuatan penghancuran menyapu dengan liar. Bumi retak, kehampaan hancur, gunung dan sungai berjatuhan, dan lautan udara bergejolak sejauh miliaran mil. Gelombang kejut pertempuran yang mengerikan langsung menghancurkan benua dengan radius 1 miliar mil. Benua alam rahasia dewa yang sangat besar ini hancur berkeping-keping. Ding, ding, ding. Kaisar Putih raksasa itu memuntahkan puluhan gelombang cahaya penghancur berturut-turut. 6 cakar tajam yang mampu merobek bintang-bintang dengan ganas menamparkan dan menghancurkan Chen Yuan. Chen Yuan benar-benar tidak melawan. Merasakan energi tak terbatas mengalir ke tubuhnya, ditambah dengan pemulihan poin penguatan, kekuatan tubuh fisiknya juga meningkat secara gila-gilaan. Benar-benar tak tertahankan sejak awal. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mampu menahan pukulan puncak Kaisar Dewa, dan dia sudah utuh. Tentu saja, ini mengacu pada situasi di mana kekuatan serangannya telah melemah hingga 90,00%. Terlalu lemah, benar-benar terlalu lemah. Apakah kau tidak makan? Berkat fisikmu yang besar, kau bahkan tidak bisa melukai 1 jari pun dari dewa ini. Aku sangat kecewa. Kau, bagaimana mungkin, bahkan jika kau memiliki baju sirah yang tak terkalahkan dan pertahanan yang tak tertandingi, tetapi kau hanya memiliki kultivasi tingkat master, bahkan jika kau terpisah oleh baju sirah yang tak terkalahkan, Kaisar ini seharusnya mampu menghancurkanmu sampai mati. Mengapa kau, seorang pria terhormat, menjadi begitu bejat? Ia menyerang raksasa Kaisar Putih selama hampir 1 jam. Napasnya akhirnya mulai melemah. Dan secara bertahap menjadi sekarat. Waktu untuk kembali ke cahaya akan segera berakhir. Lin Sutong terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan mampu menyiksa makhluk kosmik yang menakutkan ini sampai mati. Bahkan tak perlu melawan balik, monster itu mati dengan sendirinya. Terlalu kuat, terlalu kuat. Kakak Chen Yuan sama seperti dulu, dia tak terkalahkan, dan dia tak terkalahkan di seluruh dunia. Apakah benar-benar seburuk itu? Sepertinya kau akan mati karena usia tua. Sayang sekali, membakar darah Kaisar Dewa dan membuang seluruh tubuh daging berharga. Kalau tidak, itu akan bagus untuk membuat sup. Chen Yuan tidak menganggap membunuh Kaisar Dewa Alam Semesta sebagai masalah besar. Dengan sebuah pikiran, dia menarik kembali armor abadi ke lengannya dan mengubahnya menjadi tato. Meskipun darah Kaisar Dewa terbuang sia-sia, tubuh Kaisar Dewa Alam Semesta masih penuh dengan harta karun. Makna mendalam waktu. Teknik penuaan hebat. Chen Yuan hendak memberikan pukulan terakhir. Tiba-tiba, mutasi.
Aku melihat semburan cahaya ilahi kemasan keluar dari dahi binatang kaisar putih raksasa itu. Itu langsung menyerbu dahi Chen Yuan. Itu sangat cepat. Dan dengan hukum jiwa yang menakutkan itu, kesadaran Chen Yuan sejenak berada dalam keadaan linglung. Perisai pertahanan Chen Yuan sendiri benar-benar tak terbendung. Hahaha, nak, kau akhirnya tertipu. Bab 1466. Jadi apa masalahnya jika kau memiliki armor abadi, menara waktu, kuali kekacauan, dan 3 artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9? Dampak jiwa dan kehendak kaisar dapat seketika membuatmu kehilangan kendali atas tubuhmu. Ambil kendali atas tubuh fisikmu dan telan serta murnikan jiwamu sepenuhnya. Mulai sekarang, kaisar ini akan menjadi putra langit umat manusia. Aku akan menggunakan tubuh fisikmu untuk menembus ke alam dewa penguasa alam semesta selangkah demi selangkah. Semua kesempatan dan keberuntungan yang kau miliki adalah milik kaisar. Hahaha. Kaisar putih sangat gembira. Kartu truf Chen Yuan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Selama gelombang perebutan rumah ini berhasil, sama sekali tidak akan ada kerugian darah. Meskipun mungkin ada penurunan sementara di alam dan penurunan basis kultivasi, tetapi pemulihan ke puncak kaisar dewa pasti akan lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia terlalu puas dengan tubuh fisik ini. Pada saat ini, Chen Yuan tercengang astonished. Apa yang terjadi? Mungkinkah pikiran kaisar putih terjebak di balik pintu, dan dia sebenarnya ingin mengambil kekuatan dewanya? Apakah kau takut kau sudah kehilangan akal? Semuanya ada di sini, jangan pergi. Saat ini, lautan kesadaran Chen Yuan telah memicu gelombang besar. Kekuatan jiwa menyapu tubuhnya dengan liar. Guncangan kehendak yang mengerikan meletus di tubuhnya. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah jiwa Bai Huang menyerbu tubuh Chen Yuan, ia menemukan bahwa kehendak jiwa Chen Yuan tidak selemah yang dibayangkan. Sebaliknya, itu sangat tirani. Ia sebenarnya sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh lawan, dan bahkan tidak dapat menekan kehendak jiwa lawan. Kupikir itu sarang kelinci. Begitu masuk ke sarang, kau bisa membunuh kelinci, memakannya dalam sekali gigitan, dan menduduki sarang. Siapa sangka itu gua harimau setelah menerobos masuk. Sialan kau. Bagaimana mungkin, kau hanyalah seekor semut kecil yang terhormat, mengapa kehendak jiwamu begitu tirani hingga setara dengan dewa setengah dewa? Mustahil. Benar-benar mustahil, mungkinkah, kau adalah reinkarnasi dari seorang pria yang sangat kuat? Kaisar Putih menggeram heran. Manusia Chen Yuan ini benar-benar memiliki rahasia besar. Ada jalan menuju surga jika kau tidak pergi, dan tidak ada jalan menuju neraka. Sepertinya kau bukan binatang Kaisar Putih murni, melainkan sampah parasit yang telah mencuri binatang bintang teratas. Sedangkan untuk sampah sepertimu, aku pernah melahap dan memurnikan satu sebelumnya, tetapi itu hanya pada tingkat terhormat. Aku tidak tahu apakah memurnikan jiwa tingkat dewamu akan membuat perbedaan besar. Kata Chen Yuan dingin. Di lautan kesadaran, 2 jiwa yang kuat saling berhadapan. Jiwa Chen Yuan jauh lebih lemah daripada lawannya, tetapi kualitasnya sangat tinggi, mencapai tingkat master dewa setengah langkah. Jiwa seperti ini tidak dapat dilahap dan dimurnikan oleh lawan, dan Chen Yuan sendiri memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Jiwa Bai Huang berkali-kali lebih kuat daripada Chen Yuan, dan telah mencapai puncak kaisar dewa. Jika kekuatan jiwa Chen Yuan hanyalah aliran kecil, kekuatan jiwa Bai Huang adalah seluruh Samudra Pasifik. Sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Ini juga merupakan keuntungan dari Kaisar Putih. Selain itu, dia telah menguasai lapisan ke-7 hukum jiwa, dan lebih mahir dalam metode manipulasi jiwa. Jadi kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan. Apakah kau pikir kau akan menang? Kau tidak mengerti sejauh mana para suciku mengendalikan jalan jiwa. Meskipun aku tidak dapat sepenuhnya membunuh jiwa dan kehendakmu untuk saat ini, aku akan memperbaiki tubuh dan cangkangmu. Aku berkorban dengan kekuatan kerajaan dewa, merampas jiwa, dan menukar roh primordial hukum jiwa. Kaisar Putih meraung keras. Tubuh fisiknya tiba-tiba berdiri lagi. Kekuatan mengerikan dari ranah dunia meletus. Seketika, kegilaan mengalir ke tubuh Chen Yuan. Tubuh Chen Yuan terkunci oleh kekuatan dunia ini, dan dengan masuknya kekuatan asli Kaisar Dewa yang mengerikan, tubuh Chen Yuan secara bertahap mulai kehilangan kendali. Dan tepat ketika Chen Yuan terkejut, ia melihat sebuah manik ilahi putih terbang keluar dari tubuh binatang Kaisar Putih raksasa. Seketika menyatu ke dalam tubuh Chen Yuan. Ini, Neidan Kaisar Dewa. Kau tak ragu menghabiskan ratusan juta tahun untuk berkultivasi, tapi kau juga ingin merebut keilahiannya. Alkimia batin memasuki tubuh, dan tak ada kemungkinan bagimu untuk berbalik. Chen Yuan mengerutkan kening. Sosok hantu yang berubah wujud karena kehendak jiwanya itu tampak mulai ketakutan. Bagi parasit di puncak level Kaisar Dewa Kosmik, bahkan jika mereka gagal merebut rumah, itu bukanlah jalan buntu. Masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula,
Secara normal, bahkan jika Chen Yuan memiliki kehendak jiwa seorang master dewa setengah langkah, akan sulit untuk menelannya dan membunuhnya. Selama ia membayar harga tertentu, masih ada kemungkinan untuk berbalik. Masalahnya adalah parasit ini tidak dapat melakukannya, jadi gantilah dengan parasit lain. Tapi sekarang ia telah mencurahkan kultivasi hidupnya ke dalam tubuh Chen Yuan, dan secara paksa menyatu dengan tubuh fisik Chen Yuan. Ia sama sekali tidak akan pergi. Ia sepenuhnya menduduki sarang burung murai. Saat alkimia batin Kaisar memasuki tubuh Chen Yuan, kekuatan kendali binatang Kaisar Putih meningkat drastis lagi. Kendali atas tubuh sebenarnya langsung melampaui Chen Yuan. Dan disertai dengan pengaruh hukum jiwa. Sumber jiwa Chen Yuan tampaknya dipaksa keluar dari tubuhnya. Kaisar ini mengakui bahwa kehendak jiwamu sekuat besi ilahi, tetapi di bawah hukum jiwa, kau harus bertukar dengan roh primordial Kaisar ini. Pada akhirnya kau hanya akan mendapatkan tubuh busuk, dan kau akan segera mati, dan Kaisar ini tidak hanya akan mendapatkan 3 artefak peradaban tingkat 9, tetapi juga tubuh fisikmu yang jenius, dan kultivasi alkimia batin Kaisar selama juta tahun. Semuanya menjadi milik Kaisar, dan kau akan kehilangan segalanya. Kau tidak tahu apa-apa tentang kemampuan Kaisar ini. Pada saat ini, Chen Yuan telah kehilangan 60,00% kendalinya atas tubuhnya. Ding! Terdeteksi adanya intrusi energi abnormal di lautan kesadaran jiwa tuan rumah. Energi abnormal ini sangat besar. Untuk memurnikan tuan rumah sepenuhnya, dibutuhkan juta poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya kepada tuan rumah apakah itu dikonsumsi? Tidak dikonsumsi. Pada saat ini, penguatan Kaisar belum berakhir. Chen Yuan bisa merasakan sumber energi tak terbatas dari Kaisar Dewa mengalir ke tubuhnya, dan setiap detiknya setara dengan kerja keras 10.000 tahun dari para pembangkit tenaga kosmik lainnya. Semakin lama kau bertahan, semakin besar manfaatnya. Dan Kaisar Dewa Neidan juga secara bertahap menyatu dengan tubuhnya. Setelah fusi selesai, manfaat untuk peningkatan kultivasi akan tak terbayangkan. Tentu saja kau tidak bisa melakukannya sekarang. Hei, apakah ada hal lain dalam kesadaran jiwamu? Mengapa ada area yang bahkan Kaisar pun tidak bisa jelajahi? Tidak masalah, tidak ada jalan kembali sekarang. Saat aku mengusirmu, aku tentu akan mempelajari semua rahasia tentangmu. Pengendalian tubuh 70%, 80%, 90%, 95%. Setelah Kaisar Putih mengendalikan 95% tubuh fisik Chen Yuan, sebenarnya, tampaknya tidak ada lagi ketegangan. Ini adalah fusi parasit yang sempurna. Dengan tubuh fisik yang sangat baik, ditambah fusi juta tahun, dengan bantuan menara waktu, ia akan segera dapat kembali ke puncaknya. Selesai, Putra Langit. Terima kasih atas kontribusimu kepada Kaisar ini. Kau bisa pergi ke sana dengan tenang, Kaisar ini akan menggunakan namamu, biarkan nama Presiden Yan benar-benar mengguncang alam semesta. Bab 1467. Ding! Terdeteksi adanya intrusi energi abnormal di lautan kesadaran jiwa tuan rumah. Energi abnormal ini sangat besar dan akan mengendalikan tubuh fisik tuan rumah. Pada saat itu, akan membawa bahaya yang tidak dapat dihindari bagi tuan rumah. Harap konsumsi juta poin penguatan untuk memurnikannya. Kalau begitu konsumsilah. Ding! Setelah dikurangi 100 juta poin tuan rumah, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 122.560.000 poin. Ding! Memurnikan. Kaisar Putih awalnya sangat gembira, melihat bahwa tubuh fisik Chen Yuan akan sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Jiwa Chen Yuan juga akan dikeluarkan secara paksa olehnya. Hanya sedikit, hanya sedikit. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di area misterius tertentu di otak Chen Yuan, kekuatan tertinggi yang mengerikan tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, lautan kesadaran jiwa Chen Yuan tiba-tiba berubah menjadi sangkar yang terbakar. Sangkar itu disegel, memenjarakan jiwa dan kehendak Bai Huang di lautan kesadaran, dan secara paksa mengaktifkan proses pemurnian. Ini, apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa memurnikan kekuatan jiwa Kaisar? Tidak, aku tidak percaya. Kaisar Putih meraung liar, benar-benar tercengang. Ia mengakui bahwa kehendak jiwa Chen Yuan sangat kuat, tetapi kehendak adalah kehendak, dan kekuatan adalah kekuatan, yang sama sekali berbeda. Kehendak yang kuat hanya dapat menjaga jiwamu agar tidak dikalahkan kapan saja, dan kau tidak akan mudah kehilangan kesadaran. Dapat tetap terjaga sepanjang waktu. Tetapi kekuatan jiwa adalah kunci kemenangan. Itu adalah kekuatan jiwa puncak Kaisar Dewa, yang berkali-kali lebih tinggi daripada Chen Yuan, seperti perbedaan antara semut dan gajah, bagaimana mungkin semut ini melahap jiwanya. Dan kecepatan melahap dan memurnikannya sangat cepat. Sungguh menakutkan. Mengapa semut bisa memakan gajah? Ini sangat tidak ilmiah. Jika kau ingin merebut dewa itu, angan-anganmu sungguh menggelikan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak beruntung, tidak ada yang bisa melakukan parasitisme, kau hanya memilihku,
kekuatan jiwa puncak Kaisar Dewa, ditambah alkimia batin Kaisar Dewa selama juta tahun, dan dunia kerajaan dewamu, sekarang semuanya bisa menjadi milikku. Terima kasih atas pengiriman ekspresnya. Tanpa campur tanganmu, dewa ini harus berlatih keras selama puluhan ribu tahun jika ingin menembus ranah Kaisar Dewa alam semesta. Aku tidak tahu berapa tahun kerja keras yang telah diselamatkan oleh gelombang ini. Kau bisa pergi dengan tenang, tunggu sampai dewa ini sepenuhnya menyatu dengan alkimia batin Kaisar Dewa, dan melahap ingatan jiwamu. Pada saat itu, dewa ini tidak hanya akan menjadi putra suci umat manusia, tetapi juga generasi Kaisar Dewa Kosmik dari ras parasit. Aku akan memanfaatkan identitas ini untuk menemukan satu demi satu pencuri parasit yang bersembunyi di antara umat manusia, membersihkan mereka, dan sekaligus menyusup ke klan parasit tingkat tinggi, sehingga nama Kaisar Putih akan direduksi menjadi aib klan parasit. Pengkhianat terbesar yang pernah dilihat ras ini. Pergilah dengan tenang. Kata-kata Chen Yuan sungguh mengerikan. Menggunakan cara memperlakukan tubuh seseorang. Begitu kata-kata ini keluar, mentalitas Kaisar Putih langsung runtuh. Tidak, tidak, tidak. Kau bajingan sama sekali tidak mungkin berhasil, Tuan Sura tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar tidak akan berdamai. 100 juta tahun latihan keras dan perencanaan, tapi sekarang aku membuat gaun pengantin untukmu, seorang anak manusia, tidak. Raungan. Kaisar Putih mengeluarkan raungan melengking. Ia sangat ingin melepaskan diri dari sangkar dan membebaskan diri dari belenggu lautan kesadaran Chen Yuan. Tapi semuanya sia-sia. Di bawah kurungan dan pemurnian sistem. Jiwanya yang besar ditelan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada akhirnya, ia berubah menjadi kekuatan jiwa yang sangat murni, yang diserap oleh sumber jiwa Chen Yuan. Jika kita katakan bahwa asal jiwa Chen Yuan hanya sebesar semut pada awalnya, tetapi setelah menelan kekuatan jiwa Kaisar Dewa, ia segera mulai tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Secara bertahap tumbuh hingga sebesar anak kucing. Anak anjing sebesar itu. Harimau sebesar itu. Gajah sebesar itu. Tyrannosaurus Rex sebesar itu. Tingkat pertumbuhannya hampir tidak dapat dipercaya. Melesat seketika. Bukan hanya pertumbuhan kekuatan jiwa, tetapi juga transformasi kualitas. Kekuatan jiwanya telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Kekuatan mental yang menakutkan, jika jangkauan pemindaian batas Chen Yuan sebelumnya paling banyak 1000 juta kilometer, sekarang setidaknya miliar kilometer. Dan terus meningkat. Yang terpenting adalah seorang ahli kekuatan puncak Kaisar Dewa Kosmik yang telah bekerja keras selama juta tahun pengalaman tempur, pemahaman tentang hukum, pemahaman tentang alam, kekuatan supranatural dan metode rahasia, dan bahkan ingatan dan pemahaman tentang teks-teks ilahi kuno, semuanya muncul di ruang harta karun ingatan Chen Yuan. Dapat dikonsultasikan kapan saja. Ada juga metode kultivasi jiwa parasit yang paling indah. Dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu mengambil keuntungan dari segalanya. Aku lebih suka menjadi sepotong giok daripada ubin. Mati bersama itu masalah besar. Pada saat kesadaran jiwa Bai Huang hampir sepenuhnya dimusnahkan, ia melancarkan serangan balik terakhirnya. Ia benar-benar mengendalikan alkimia batin Kaisar, termasuk dunia kerajaan dewa, dan mengaktifkan mode penghancuran diri. Begitu mode penghancuran diri diaktifkan, ia tidak dapat dihentikan. Apa yang kau? Chen Yuan hampir muntah. Dia tidak menyangka bahwa Bai Huang, yang jiwanya dimurnikan oleh sistem, akan mampu mengaktifkan mode penghancuran diri alkimia batin pada akhirnya. Jika Chen Yuan terus mengintegrasikan alkimia batin saat ini, dia pasti akan meledak dan mati bersamanya. Kekuatan ledakan diri alkimia batin Kaisar akan sangat mengerikan hingga tak terbayangkan. Sekarang, alkimia batin yang akan berhasil disatukan hanya dapat dilepaskan secara paksa. Konsekuensi dari melakukan hal itu pasti akan menyebabkan kerusakan serius pada diri sendiri. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, ada titik penguatan yang dapat diperbaiki. Sayang sekali kultivasi selama juta tahun ini telah hilang. Aku sangat mengagumimu, putra keenam. Aku akan mati, dan aku masih ingin terus menghancurkan. Apakah begitu sulit untuk membantu orang lain? Hewan jahat yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri. Aku mengandalkannya. Pada saat ini, kesadaran jiwa Bai Huang benar-benar terhapus. Chen Yuan juga memperoleh semua ingatan jiwa pihak lain. Menurut ingatan Bai Huang, setelah mode ledakan diri alkimia batin Kaisar diaktifkan, dia benar-benar tidak dapat menghentikannya. Dan kekuatan ledakan diri akan menghancurkan seluruh ruang dalam radius 10 tahun cahaya, dan tidak akan ada rumput yang tumbuh dimanapun ia berada. Chen Yuan tidak hanya harus dengan cepat melucuti alkimia batin Kaisar Dewa, tetapi juga berhasil meloloskan diri dari harta karun rahasia Tuhan dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan cara ini, ada kemungkinan untuk tidak terpengaruh. Selain itu, menurut ingatan Bai Huang, sebelum memasuki ruang rahasia Guru Dewa, ia telah membuka dunia kerajaan ilahi, meliputi seluruh tata surya di dunia kerajaan ilahinya.
Mungkin ini juga alasan mengapa kekuatannya sangat berkurang di alam rahasia guru dewa, dan sama sekali tidak diberkati oleh kekuatan kerajaan dewa. Tetapi sekarang Nei dan Kaisar Dewa menghancurkan diri sendiri, kerajaan dewa juga akan menghancurkan diri sendiri. Pada saat itu, seluruh tata surya akan menderita pukulan dahsyat. Situasi ini lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Namun, ada situasi yang dapat mencegah penghancuran diri alkimia batin Kaisar, dan juga menghindari pemborosan juta tahun kultivasi. Chen Yuan tidak dapat menghentikan ini, tetapi binatang Kaisar Putih bisa. Gunakan teknik rahasia jiwa untuk membagi sebagian sumber jiwamu sendiri, dan ambil tubuh itu. Gunakan kekuatan menara waktu untuk memperpanjang umur binatang Kaisar Putih, dan jadikan binatang Kaisar Putih klon keduaku. Namun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Bab 1468. Intinya, Chen Yuan sendiri tidak mengetahui teknik rahasia avatar jiwa semacam ini. Bahkan jika ia memurnikan jiwa Kaisar Putih dan memperoleh ingatan jiwa lawan, itu tidak berarti ia dapat langsung menggunakan kemampuan sihir lawan. Dan kemampuan sedalam itu. Ini adalah rahasia tak terungkap dari parasit. Chen Yuan harus berlatih keterampilan ini lagi, dan mengembangkannya hingga tingkat tertentu. Hanya dengan begitu klon jiwa dapat direbut. Dalam ingatannya, Kaisar Putih menghabiskan hampir 3.000 tahun untuk mengembangkan keterampilan klon jiwa ini. Dan hanya berlatih tingkat pertama. Ada total 9 tingkat teknik rahasia perebutan klon jiwa ini. Tingkat pertama dapat memecah 1 klon, tingkat kedua dapat memecah 2 klon, dan seterusnya. Setelah berkembang hingga tingkat ke-9, paling banyak 9 klon dapat dipecah. Tetapi sebenarnya, tidak perlu berlatih teknik rahasia semacam ini hingga tingkat ke-9. Karena bukan berarti semakin banyak klon, semakin kuat. Kuncinya masih bergantung pada peran dan kekuatan doppelganger. Selain itu, memisahkan sumber jiwa itu sendiri berbahaya bagi diri sendiri. Tidak hanya harus menanggung rasa sakit akibat pemisahan sumber jiwa, tetapi juga akan menyebabkan melemahnya sumber jiwa. Bahkan memengaruhi peningkatan tingkat alam seseorang. Jadi setelah klon pertama Bai Huang jatuh, dia tidak pernah lagi memisahkan klon kedua. Selama tubuh utama cukup kuat, tidak masalah apakah Anda menginginkan klon atau tidak. Tetapi Kaisar Putih mengaktifkan Nei dan Kaisar Dewa untuk meledak, dan Chen Yuan hanya bisa menekannya paling lama 5 menit. Dalam 5 menit, sudah terlambat untuk berlatih teknik rahasia avatar jiwa ke tingkat pertama. Dan bahkan jika itu dipraktikkan, akan membutuhkan waktu untuk memisahkan sumber jiwa. Ini membuatnya semakin mustahil untuk menyelesaikan klon jiwa. Dalam kondisi seperti itu, hampir tidak mungkin untuk berhasil sama sekali. Tetapi Chen Yuan memiliki menara waktu. Kemungkinan ini sangat meningkat. Menara waktu, keluar. 10.000 kali lebih lambat. Chen Yuan mengorbankan menara waktu dengan tegas, dan gelombang kekuatan waktu menyelimutinya, menutupi alkimia batin Kaisar Dewa yang telah dipisahkan Chen Yuan. Di bawah perlambatan puluhan ribu kali lipat, fenomena alkimia batin Kaisar yang hampir meledak untuk sementara distabilkan. Dan saat ini, Chen Yuan dengan teguh duduk bersila dan mulai berlatih. Sistem, aku ingin memahami seni rahasia pengasingan avatar jiwa. Ding! Ada 9 tingkatan teknik rahasia ini. Untuk berlatih tingkat pertama, pengguna perlu menghabiskan 100 juta poin peningkatan. Untuk berlatih tingkat kedua, pengguna perlu menghabiskan 200 juta poin peningkatan. Untuk berlatih tingkat ketiga, pengguna perlu menghabiskan 300 juta poin peningkatan, dan seterusnya. Setiap kali kamu berlatih satu tingkat, kamu perlu mengurangi 1 poin peningkatan secara terpisah. Kalau begitu, berlatihlah tingkat pertama dulu. Ding! Setelah mengurangi 100 juta poin peningkatan pengguna, poin peningkatan pengguna yang tersisa saat ini, 121.560.000. Ding! Teknik rahasia penyekapan avatar jiwa tuan rumah sedang dipraktikkan, pelatihan selesai. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Chen Yuan langsung menyelesaikan latihan metode merebut tubuh jiwa. Benar saja, sistem ini adalah obat mujarab. Medan waktu, 1000 kali lebih cepat. Chen Yuan membiarkan menara waktu mengatur alkimia batin Kaisar Dewa 10.000 kali lebih lambat. Pada saat yang sama, dia mempercepat dirinya sendiri 1000 kali. Ini setara dengan perlambatan waktu 1000 juta kali. Dia akan memiliki cukup waktu untuk membelah sumber jiwa. Pembelahan jiwa, langkah ini juga sangat berbahaya. Bahkan jika Anda telah menguasai seni rahasia cloning jiwa, ketika Anda benar-benar menggunakannya, tingkat keberhasilannya hanya %. Jika Anda tidak terlalu mahir dalam menguasai hukum jiwa, atau kemauan jiwa tidak cukup kuat untuk menanggung rasa sakit dan menyebabkan kegagalan, itu sangat mungkin. Tetapi langkah ini sangat sederhana bagi Chen Yuan. Kemauan jiwanya sangat kuat, sebanding dengan Master Dewa setengah langkah, dan kekuatan asli jiwanya baru saja meroket. Rasanya memotong separuhnya sama sekali tidak menyakitkan. Bahkan jika separuh sumber jiwa hilang, kekuatannya akan tetap meningkat ratusan kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Alasan utamanya adalah kekuatan asli jiwa yang diberikan oleh Kaisar Putih terlalu besar, dan tidak dapat habis digunakan. Jiwa terpecah dan dibentuk ulang. Di kedalaman lautan kesadaran Chen Yuan, sebuah bayangan jiwa yang identik terpisah. Kedua bayangan jiwa itu saling memandang, hati mereka terhubung. Seolah-olah mereka berdiri dari perspektif yang berbeda. Salah satu bayangan jiwa itu lolos dari lautan kesadaran Chen Yuan, dan langsung memasuki tubuh binatang Kaisar Putih raksasa yang sudah lemas di tanah. Karena tidak ada jiwa lain yang dikuasai, avatar Chen Yuan dengan mudah mengendalikan tubuh binatang Kaisar Putih. Bahkan lebih mudah dari yang dibayangkan. Namun kondisi fisik raksasa Kaisar Putih tidak menggembirakan. Masa hidupnya hampir habis, batas waktunya semakin dekat, dan ia secara paksa membakar darah Kaisar, dan kehabisan bahan bakar. 5 kemunduran Tianshu akan datang. Bahkan jika ditambah dengan ramuan yang meningkatkan masa hidup, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Bahkan jika Chen Yuan memiliki menara waktu, yang dapat meningkatkan waktu dan masa hidupnya, itu hanya solusi sementara, bukan obat permanen. Tetapi mencapai level ini sebenarnya sudah cukup. Lanjutkan. Hukum waktu. Mencuri surga dan mengubah kehidupan. Mata Chen Yuan tertuju. Di bawah aksi menara waktu, dia secara paksa memperpanjang hidup klon Kaisar Putih dengan mengorbankan masa hidupnya sendiri. Karena perbedaan tingkat kehidupan, dan harga yang harus dibayar untuk mencuri langit, Chen Yuan perlu mengonsumsi hampir 100 juta tahun umur untuk memperpanjang umur klon Kaisar Putih selama 1 tahun. Akhirnya, setelah kehilangan hampir 1000 juta tahun umur, tubuh klon Kaisar Putih yang sekarat akhirnya membuka matanya, dan berhasil mengendalikan penghancuran diri Kaisar Dewa Neidan. Bahaya akhirnya terangkat. Detik berikutnya, Chen Yuan langsung mendatangkan kerusakan akibat hukum waktu yang mengerikan. Dia menggunakan hukum waktu berkali-kali berturut-turut. Dampaknya saat ini tentu saja sangat dahsyat. Ding! Terdeteksi bahwa tubuh tuan rumah menderita dampak hukum waktu, dampak pemisahan jiwa, dampak penggunaan artefak peradaban tingkat 9 yang ekstrim, dan serangkaian kerusakan akibat dampak lainnya. Harap konsumsi 5.000 juta poin penguatan untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh berbagai dampak tersebut. Konsumsikan. Ding! Setelah dikurangi 5.000 juta poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 71.560.000 poin. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Dengan arus hangat yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya, semua serangan balik yang diderita Chen Yuan langsung diperbaiki. Terutama kerusakan yang disebabkan oleh pemisahan jiwa. Awalnya, menurut keadaan normal, dibutuhkan setidaknya beberapa juta tahun agar sumber jiwa setingkat Kaisar Dewa miliknya terputus. Namun kini semuanya pulih dalam sekejap. Tidak ada perasaan terpisah dan kehilangan sama sekali. Jiwa itu sendiri seperti satu kesatuan. Sistemnya masih luar biasa. Sayang sekali klon raksasa Kaisar Putih ini hanya bisa hidup paling lama 10 tahun, dan batas waktu akan datang lagi setelah 10 tahun, dan lain kali ia mungkin mencuri langit dan mengubah hidupnya, itu tidak akan ada bedanya. Dan sungguh tidak layak untuk mengubah hidupmu seperti ini. Kecuali, dalam 10 tahun, avatar Kaisar Putih menembus Dewa Penguasa Alam Semesta, dan hanya ketika ia menembus Dewa Penguasa Alam Semesta, krisis yang akan segera terjadi terkait malapetaka avatar akan sepenuhnya terselesaikan. Bab 1469. Portal menuju dunia kerajaan dewa di dalam tubuhnya tiba-tiba terbuka. Sebuah portal ruang angkasa terbuka di kehampaan. Wosh! Avatar Kaisar Putih berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menembus portal kerajaan dewa. Ia tersembunyi di dunia tubuh internal Chen Yuan. Dengan avatar Kaisar Dewa tingkat ke-10 yang kuat sebagai kartu andalannya, kemampuan Chen Yuan untuk menyelamatkan nyawa pasti akan meningkat lagi. Dan itu juga sangat menutupi kekurangannya berupa kekuatan serangan yang sangat tidak memadai di hadapan para ahli tingkat Kaisar Dewa. Ternyata Kaisar Putih raksasa ini menggunakan dunia kerajaan dewa untuk memblokir tata surya. Dunia kerajaan dewa adalah sumber kekuatan bagi Kaisar Dewa Kosmik. Jika Kaisar Putih tidak menggunakan dunia kerajaan dewa untuk memblokir tata surya, kekuatannya pasti akan jauh lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Begitu kekuatan dunia dilepaskan untuk menghancurkannya, waktu yang lambat tidak akan mampu membatasinya sama sekali. Bahkan jika aku memiliki baju besi yang tak terkalahkan dan ratusan juta poin penguatan, aku mungkin tidak akan mengonsumsi lebih banyak energi daripada dia. Aku khawatir bahkan teknik penuhan hebat pun akan terhalang oleh kekuatan dunia. Kaisar Putih masih ceroboh. Dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan menggunakan satu-satunya artefak peradaban tingkat 9 di tangannya, segel dewa, untuk menyegel harta rahasia Dewa Perang. Jika dia menggunakan segel dewa untuk menekanku sejak awal, dengan basis kultivasinya di tingkat 10 kaisar, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Aku khawatir aku akan disegel dalam sekejap. Setelah Chen Yuan memeriksa ingatan jiwa Bai Huang, ia juga merasa bingung.
Bagaimanapun juga, Chen Yuan tidak memiliki peluang untuk menang melawan pembangkit tenaga peringkat 10 Kaisar Dewa Perang. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar, bahkan jika dia memiliki 3 artefak peradaban tingkat 9, itu tidak dapat menutupi kesenjangan yang sangat besar ini. Jika ingin menyalahkan, salahkan Kaisar Putih sendiri karena bunuh diri. Untuk mencegah dirinya diganggu oleh para ahli kosmik lainnya setelah memparasit dirinya sendiri. Tidak mampu melewati masa-masa lemah dengan tenang. Orang ini menggunakan 2 kartu terkuatnya untuk bertahan melawan invasi eksternal. Pada akhirnya, kapal itu terbalik di selokan. Bahaya terbesar ternyata ada di dalam. Pantas saja orang ini mati dengan begitu tidak rela. Kaisar Putih Iblis Perang berusia juta tahun, yang telah mengguncang alam semesta selama juta tahun, mati begitu saja. Saudara Chen Yuan, apakah kau sudah menaklukkan monster kosmik itu? Saat ini, Lin Sutong sudah pulih dari kebingungannya. Dia segera menghampiri Chen Yuan dan bertanya dengan khawatir. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Chen Yuan mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan suara dingin. Tapi, kau baru saja melihat aku dalam bahaya, dan langsung datang menyelamatkanku, itu berarti kau menyayangiku. Saudara Chen Yuan, jangan berbohong pada dirimu sendiri lagi, kau mencintaiku, kan? Lin Sutong berkata dengan wajah penuh harapan. Kau terlalu banyak berpikir, aku hanya datang ke sini secara kebetulan, bukan untuk menyelamatkanmu, dan target monster Kaisar Putih adalah aku sejak awal, jadi aku tidak ada hubungannya denganmu untuk menyelesaikan masalah Kaisar Putih, jadi jangan berpura-pura bersemangat. Lin Sutong, 20 tahun yang lalu, hubungan kita putus. Seberapapun kau berubah, apapun yang telah kau alami, petualangan apapun yang telah kau lalui, tidak akan ada kemungkinan hubungan kita kembali. Kau hanya berangan-angan. Kumohon, berhentilah berkhayal. Tidak akan ada kemungkinan hubungan kita kembali. Kau hanyalah anjing penjilat di mataku, kau tahu. Kata Chen Yuan dengan ekspresi gelisah. Meskipun Lin Sutong telah memberikan banyak poin penguatan, dia hanya tidak ingin melihat wanita ini. Masa lalu masih teringat jelas. Itu adalah aib dalam hidupnya. Saudara Chen Yuan, selama kau mau, aku bisa menjadi anjing penjilatmu, seperti dulu kau merawatku dengan baik untuk menyenangkanku, aku bisa menyenangkanmu 10 kali, 100 kali. Selama kau ingin aku tetap di sisimu, aku rela melakukan apapun yang kau inginkan. Aku berhutang budi padamu terlalu banyak. Dulu aku terlalu percaya pada kata-kata manis, tapi sekarang aku telah berubah. Aku tidak akan lagi percaya pada kata-kata manis siapapun. Aku hanya akan percaya pada apa yang dilakukan seseorang. Tindakan selalu lebih baik daripada kata-kata, lebih meyakinkan. Jadi, tidak peduli betapa kejamnya kau berkata padaku, kakak Chen Yuan, aku akan selalu hanya percaya pada apa yang kulihat. Kata Lin Sutong dengan tatapan tegas. Mendengar ini, Chen Yuan hampir ingin muntah darah. Apakah ini kekuatan Raja Penjilat Anjing? Percuma saja mengatakan apapun. Sialan kau. Bagaimana mungkin ada anjing penjilat seperti itu? Kau, apakah kamu tidak punya rasa percaya diri? Aku benar-benar tidak menyukaimu. Aku bahkan menyesal telah jatuh cinta padamu saat aku buta. Pergi sana, jangan ikuti aku. Kakak Chen Yuan, apa yang kau katakan tidak berguna bagiku, karena selama kau mau berbicara denganku, aku akan sangat bahagia. Selama bertahun-tahun ini, aku bermimpi mendengar suaramu. Selama kau masih mau memarahiku, aku akan merasa sangat bahagia. Akhirnya aku melihatmu lagi. Kali ini, seberapapun kau memukul dan memarahiku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dasar rumput. Chen Yuan langsung kehilangan kesabarannya. Dia bertanya-tanya apakah Lin Sutong sudah gila. Apakah ibu ini punya rasa malu? Pamanmu. Apakah kau gila? Chen Yuan terlalu malas untuk berbicara dengannya, sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, dan melarikan diri ke kejauhan. Melihat ini, Lin Sutong segera mengikutinya. Sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 Kaisar Dewa, dan dia juga telah memperoleh sebagian dari warisan Dewa Penguasa Waktu. Meskipun tidak memiliki pengalaman bertempur. Namun, dalam hal kecepatan terbang saja, Chen Yuan sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Ia seperti plester kulit anjing yang lengket. Chen Yuan Ren menjadi gila. Lin Sutong masih bersenang-senang mengejarnya. Kakak Chen Yuan, akhirnya aku bisa terbang bersamamu. Klon Kaisar Putih, keluar. Penjara 5 elemen. Terpaksa tidak melakukan apa-apa, Chen Yuan tidak punya pilihan selain mengorbankan klon Kaisar Putih untuk sementara memenjarakan Lin Sutong dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kemudian Chen Yuan pergi dengan menunggangi klon Kaisar Putih. Sial, akhirnya aku berhasil mengalahkannya. Chen Yuan tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Sepertinya kekuatanku masih belum cukup, dan aku masih belum bisa mengejar kakak Chen Yuan. Aku harus menjadi lebih kuat agar tidak terlempar oleh kakak Chen Yuan. Lin Sutong sangat kesal. Waktu berlalu. Hanya 1 bulan telah berlalu.
Chen Yuan telah mengumpulkan lebih dari selusin artefak peradaban tingkat 8 di harta karun rahasia Sang Dewa. Dan 2 kekuatan magis serta rahasia yang ditinggalkan oleh Dewa Waktu. Ditambah harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ini, avatar Kaisar Putih sedang memahami kekuatan magis yang ditinggalkan oleh Dewa Waktu. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Tuanku, seseorang sedang menyerang wilayah kerajaan Dewa Tata Surya, dan tampaknya seorang tokoh berkekuatan dewa telah dikirim. Aku juga merasakannya. Sepertinya ada kebutuhan untuk bertindak. Fakta bahwa binatang Kaisar Putih telah menjadi avatar keduaku, aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu. Aku masih perlu menggunakan avatarku untuk menerobos parasit tingkat tinggi dan melakukan misi mustahil. Gunakan ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan sumber daya. Bab 1470. Kata-kata tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Saat ini, di pinggiran Tata Surya, terdapat beberapa kaisar dewa alam semesta, puluhan tokoh terhormat tingkat atas alam semesta, ditambah pasukan galaksi dari aliansi 100 miliar kapak agung, yang telah berkumpul di sini. Pemimpin di antara mereka tidak lain adalah Sui Huang dari Akademi Para Suci. Dan Kaisar Dewa Guxiao, Permaisuri Xuanling, Kaisar Dewa Taichu, dan Kaisar Api. Kelima Kaisar Dewa Alam Semesta berkumpul di sini. Mengikuti di belakang Kaisar Dewa Guxiao adalah Gu Yuezi, perawan suci Dao Surgawi. Saat ini ia dipenuhi kekhawatiran. Ia sangat gelisah di dalam hatinya, khawatir akan keselamatan Chen Yuan. Permaisuri Xuanling mengikuti Huo Linger. Selain itu, Dewi Tianxiong diikuti oleh Dewi Tianxiong, dan Yang Mulia Wan Lei diikuti oleh Long Yan. Selain itu, ada Santa Zilan, Dewi Peony, Yao Xiaoqi, Putra Nirvana, Putra Tongtian, Putra Wurong, Santa Yumeng, Dewi Qingluan, Putra Neter, Putra Sangqiu, dan anggota tingkat tinggi lainnya dari aliansi kapak raksasa. Setelah menerima panggilan darurat dari dalam aliansi, dia segera bergegas tanpa berhenti. Tetapi ketika mereka bergegas ke titik jangkar koordinat ruang Tata Surya, mereka menemukan bahwa seluruh Tata Surya telah lenyap. Gu Yuezi segera melaporkan masalah ini kepada kakek buyutnya, Kaisar Dewa Guxiao. Setelah itu, berita bahwa Dewa Penguasa Alam Semesta kuno meninggalkan harta karun rahasia Dewa Penguasa yang ditemukan di Bima Sakti, dan itu menyebar luas. Untuk sementara waktu, puluhan juta galaksi di seluruh wilayah umat manusia terkejut. Galaksi ketakutan. Kengerian kosmik. Setelah kejadian ini menyebar, banyak orang kuat di alam semesta segera berbondong-bondong mendatanginya. Ini juga termasuk Putra Suci Hunyuan, Putra Suci Heilong, Yang Mulia Tianfeng, Penguasa Asal, Putra Suci Mata Dalam, Putra Suci Li Jue, Yang Mulia Lima Elemen, Putra Suci Meng Hao, Yang Mulia Tian Luo, dan lainnya yang memanfaatkan situasi yang kacau. Beberapa orang khawatir tentang keselamatan Chen Yuan. Beberapa orang bersenang-senang di belakangnya, berharap Chen Yuan segera dibawa pergi. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa meredam popularitasnya. Ngomong-ngomong, dia bisa membalas dendam pada anak Chen Yuan yang merebut cintanya dengan pedang. Beberapa orang menunggu harta karun rahasia Dewa Utama dikembangkan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang yang tak tertandingi. Bagaimanapun, pemikiran yang berbeda. Sekarang, Kaisar Dewa Guxiao dan Kaisar Salju saling memandang. Kedua pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa itu mengerutkan kening hampir bersamaan. Barusan mereka bekerja sama untuk menyerang, tetapi mereka gagal menembus blokade dunia kerajaan ilahi di Tata Surya. Ini adalah pukulan gabungan dari 2 Kaisar Dewa Puncak Alam Semesta. Situasinya tampaknya lebih buruk dari yang kita bayangkan. Pembangkit tenaga kosmik yang memblokir Tata Surya kali ini jelas merupakan Kaisar Dewa Kosmik Alien yang berada di puncak peringkat ke-10 Kaisar Dewa, jangan terlalu mudah menyerah. Dan dia telah meletakkan alam kerajaan dewa terlebih dahulu, menyatu dengan ruang Tata Surya, dan telah memimpin. Kata Kaisar Dewa Guxiao kepada Kaisar Salju dengan tatapan serius. Benar, aku mengirim 4 Yang Mulia Semesta untuk diam-diam melindungi Chen Yuan sebelumnya, dan salah satu Yang Mulia Semesta, Kaisar, masih berada di dunia kerajaan ilahinya, meninggalkan koordinat transmisi ruang titik tetap. Selama Yang Mulia memberitahu tepat waktu, Kaisar ini, berkat koordinat ruang kerajaan ilahinya, dapat langsung berteleportasi ke medan perang pertama dari jarak ratusan juta tahun cahaya. Rencana ini, kupikir dapat melindungi keselamatan Putra Suci Langit setiap saat, tetapi aku tidak menyangka bahwa para Yang Mulia itu telah memasuki ruang alam rahasia dewa, dan terhalang oleh sinyal, sehingga mereka tidak segera memberitahu Kaisar, yang menunda kesempatan. Sekarang, hampir 2 bulan telah berlalu sejak penemuan pertama harta karun rahasia guru ilahi, dan muridku Chen Yuan kemungkinan besar berada dalam bahaya. Kata Kaisar Salju dengan tatapan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Yuezi dan yang lainnya langsung disambar petir. Tidak, Chen Yuan adalah putra suci surga dari umat manusia. Dia telah diberdayakan oleh energi kuning dan ungu misterius dan terhubung dengan keberuntungan umat manusia.
Jika dia benar-benar jatuh, pasti ada penglihatan di tanah suci umat manusia. Sekarang tidak ada penglihatan, yang berarti Chen Yuan belum mati. Dengan putus asa, Gu Yuezi segera membalas. Xiao Zi, jangan kurang ajar kepada Yang Mulia Kaisar Salju. Kakek, aku. Tidak masalah, Chen Yuan adalah murid langsung yang baru saja kuterima, dan aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Namun, situasi saat ini mungkin lebih rumit daripada saat musim gugur. Kaisar ini mencurigai bahwa Kaisar Kosmik Alien yang memimpin kali ini kemungkinan besar adalah pengkhianat parasit. Chen Yuan telah selamat dari hukuman 9 mata, dan hanya pembangkit tenaga kosmik dari ras parasit yang secara khusus akan melawan ras lain. Ide jenius teratas. Dan kali ini, ternyata itu adalah pembangkit tenaga peringkat ke-10 Kaisar Dewa, yang mendapatkan ide Chen Yuan. Ia juga menemukan harta karun rahasia guru ilahi untuk pertama kalinya, jadi ia segera memblokirnya. Jika Chen Yuan juga berada di dalam harta karun rahasia guru ilahi, ia pasti akan dibawa pergi olehnya. Secara teoritis, ia tidak jatuh. Oleh karena itu, tidak akan ada penglihatan di tanah suci ras manusia, tetapi pada kenyataannya, ia mungkin telah berubah menjadi orang yang berbeda. Ia bukan lagi putra suci ras manusia, tetapi pencuri dari ras parasit, seperti Dewa Sura saat itu. Ras parasit tidak boleh memiliki Dewa Sura lagi. Jika memang demikian, Kaisar lebih memilih membersihkan sekte itu dengan tangannya sendiri. Mata Sue Huang menjadi dingin, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya. Sejauh yang Kaisar ketahui, penemuan paling awal harta karun rahasia guru ilahi seharusnya terjadi 2 bulan lalu. Si Tukong, kakak senior dari Akademi Para Suci, adalah orang pertama yang memasuki harta karun rahasia guru ilahi. Namun sangat disayangkan bahwa Kaisar Dewa Kosmik dari ras parasit baru saja datang untuk merebut Chen Yuan, yang memiliki peringkat ke-10 Kaisar Dewa dan akan segera mati. Seharusnya tidak sulit untuk menebak ras parasit yang kuat itu. Dikombinasikan dengan atribut kekuatan ilahi dari domain dunia kerajaan ilahi lawan kemungkinan besar adalah binatang raksasa Kaisar Putih yang telah mengambil garis keturunan tertinggi dari binatang langit berbintang. Itu adalah Kaisar alam semesta kedua di bawah tahta Tuan Sura. Berdasarkan petunjuk dari beberapa informasi yang tersebar, Bu Xiao Shen Huang hampir menganalisis konteks masalah tersebut. Setelah gelombang analisis ini, situasinya ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan. Inilah kasusnya hari ini. Tampaknya mereka hanya dapat menyerang ranah kerajaan dewa pihak lain. Situasi ini sangat tidak menguntungkan. Menyerang secara paksa domain kerajaan ilahi dari pembangkit tenaga tingkat yang sama, di bawah perlindungan domain dunia lawan, kekuatan Kaisar Dewa Xiao kuno dan Kaisar Salju akan langsung ditekan hingga hanya persen dari kekuatan mereka. Inilah keuntungan menduduki wilayah kekuasaan mereka. Pihak penyerang pasti akan lebih menderita. Namun, jika pihak lain mendapatkan harta warisan di dalam harta rahasia sang dewa, hasilnya mungkin akan lebih buruk. Dalam situasi ini, kita harus menyerang dengan kekuatan. Hei, menurutmu apa itu? Ruang yang dikelilingi oleh dunia kerajaan dewa tampaknya menyusut dengan cepat. Mungkinkah Kaisar Dewa Alien telah memperoleh harta karun rahasia sang dewa? Pasti begitu, kalau tidak mungkin untuk mengambil inisiatif menarik kembali perlindungan kerajaan dewa. Lalu bukankah ini berarti asap selalu berakhir? Pada saat ini, Chen Yuan telah membiarkan klon kedua mengambil segel para dewa, artefak dasar peradaban tingkat 9, dan pada saat yang sama mulai merebut kembali wilayah dunia kerajaan dewa. Menghindari kerusakan akibat serangan kuat dari para ahli kekuatan ras manusia ini. Lagi pula, Chen Yuan tidak berani melakukan hal-hal yang melukai 1000 musuh dan 800 diri sendiri. Dan itu juga bukan musuh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.